Selamat datang di pembelajaran daring kedua kita untuk pembelajaran fisika bersama saya Pak Danan, guru fisika kalian. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat hasil ukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi judul kali ini adalah membuat hasil ukur dari alat ukur. Ya. Jadi hasil ukur ini penting digunakan atau penting juga tahu kalian bagaimana bentuknya. Jadi bentuk umum dari hasil ukur itu adalah seperti ini. HU saya buat ya, hasil ukur sama dengan X kurang lebih delta X. Ini hasil ukur umum secara umum. HU sama dengan X kurang lebih delta X, yang mana X merupakan hasil dari pengukuran menggunakan alat kemarin. Delta X merupakan ketidakpastian pengukuran. Nah, hasil dari pengukuran ini adalah hasil yang kita dapat dari pengukuran alat. Seperti kemarin itu misalkan kita menggunakan alat jangka sorong dan mendapatkan hasil 6,25 misalkan seperti itu. Itu adalah hasil dari pengukuran. Langsung di sini dia, dari alat. Sedangkan untuk yang kedua, delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, untuk ketidakpastian pengukuran, dia ini diambil dari rumus. Yang mana rumus dari delta X ini adalah ketidakpastian merupakan setengah dikali skala terkecil. Maksud dari skala terkecilnya adalah skala yang paling kecil yang bisa diukur oleh suatu alat. Misalkan kemarin kan kita sudah belajar tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup, skala terkecilnya adalah 0,01 kemarin yang bisa dibaca oleh alat tersebut kan begitu. Jadi otomatis untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup, delta X-nya adalah setengah dikali dengan 0,01. Yang mana hasilnya adalah 0,005 tergantung cm atau mikrometer, tergantung dari alatnya kan gitu. Ini untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi misalkan saya punya sebuah untuk contoh sebentar aja dulu. Saya lanjut aja ke kesalahan relatif. Jadi saya buat di sebelahnya aja kesalahan relatif atau KR. Jadi kesalahan relatif pada saat pengukuran itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalkan pada kalian ada dua siswa nih, siswa A dan siswa B. Siswa A mengukur sebuah meja, panjangnya itu adalah 8,5 meter misalkan gitu, 8,5 meter. 8,52 meter misalkan seperti itu. Sedangkan siswa B mengukur dan mendapatkan hasil 8,3 meter. Itu bisa saja terjadi. Dan itu terjadi yang kesalahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan yang mengukur. Itu dinamakan kesalahan relatif di sini. Banyak kesalahan yang bisa terjadi. Jadi kesalahan relatif kita bisa ukur dengan cara KR sama dengan delta X, sama seperti tadi. Delta X itu adalah hasil dari pengukuran per X dikali saya tulis titik sini 100%. Jadi KR bisa didapatkan dari delta X per X kali 10%, 100%, sorry. Jadi ini kalian bisa mendapatkan kesalahan relatif. Kesalahan relatif yang baik adalah KR yang baik adalah di bawah 10%. Merupakan kesalahan relatif yang baik. Jadi untuk membuat hasil ukur dari alat ukur yang benar adalah dengan menggabungkan rumus ini dan rumus ini. Jadinya hasil ukur yang lengkap adalah bentuknya seperti ini.
HU sama dengan X delta X, kurang lebih delta X, titik koma, dengan kesalahan relatifnya adalah sama dengan berapa persen. Ini adalah rumus untuk membuat hasil ukur yang lengkap. Dengan HU adalah hasil ukur, delta X merupakan hasil dari pengukuran, delta X merupakan ketidakpastian pengukuran, dan KR adalah kesalahan relatifnya. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Untuk soal yang pertama, sebentar dulu. Untuk soal yang pertama, saya buatnya kita pakai jangka sorong dulu. Ini di mana nih? Sebentar. Oke, ini. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menghitung menggunakan alat ini. Jadi kita tentukan dulu skala utama gitu ya. Sebentar dulu. Oke. Kita hitung dulu skala utama atau SU. SU atau skala utama adalah kita lihat dulu. Nah, di sini ada garis ini nih, Jangan terkecoh dengan garis ini. Karena dia tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah garis nolnya ini. Garis ini. Sudah? Untuk menentukan skala utama. Jadi skala utama dari alat yang kita lihat di depan ini adalah kita bisa lihat di sini. Garis nol di skala nonius ini berada di antara skala ini dan skala ini. Yang mana skala kiri ini adalah besarnya 2,1, 2,3, 2,4, 2,4 dan 2,5. Jadi skala utama adalah skala yang dipakai yang sebelumnya. Kan ini yang sebelum, yang ini sesudah. Berarti yang ini dipakai skala utamanya. Jadi kita bisa buat skala utamanya berada di 2,4 cm. Habis itu untuk menentukan skala nonius kemarin gimana caranya? Jadi kita tentukan yang jadi satu garis antara atas dan bawah. Kita lihat di sini bahwa nolnya tidak satu garis dengan yang atas. Satunya kita lihat, ya dia langsung satu garis di sini. Yang duanya dia agak belok ya. Ini tidak satu garis. Yang ketiganya apalagi, dan seterusnya juga nggak ada satu garis. Jadi kita lihat yang satu garis adalah yang di 1. Karena skala noniusnya ini melambangkan 0,01, artinya skala noniusnya kita bisa tulis besarnya adalah skala noniusnya adalah 0,01 cm. Untuk hasil pengukurannya adalah 2,41 cm. Nah, kembali lagi masuk ke rumus tadi, hasil ukur tadi, yang mana rumusnya adalah hasil ukur adalah X kurang lebih delta X, gitu ya. Yang kita dapatkan dari gambar itu adalah gambar hasil ini adalah merupakan X. Jadi kita masukkan lagi ke sini. HU sama dengan X adalah 2,41 kurang lebih delta X ini. Delta X itu gimana rumusnya tadi? Delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil dari alat. Skala terkecil dari alat bisa kita lihat di sini adalah 0,01. Berarti setengah dikali 0,01 sama dengan 0,005. Jadi kita langsung masukkan ke sini 0. Delta X adalah 0,005. Jadi hasil ukurnya ini belum lengkap ya, hasil ukurnya kita belum mencari KR. Jadi sekarang tugas kita adalah mencari besarnya KR. Jadi KR sama dengan gimana tadi? Rumus KR adalah
Rumus KR adalah delta X per X, yang mana delta X-nya adalah dikali 100% ya. Delta X-nya adalah yang ini 0,005 dan X-nya adalah 2,41. Jadi kita tulis saja 0,005 dibagi 005 dibagi dengan 2,41. Hasilnya dikali 100%. Ini hasilnya adalah 0,002. Dan itu sekarang dikali 100%, jadinya adalah 0,002 dikali 100, jadinya 0,2%. Ini sudah bagus sekali karena kesalahan relatifnya di bawah 10%. KR-nya adalah 0,2%. Jadi untuk hasil ukur yang secara lengkap kita bisa buat di sini. HU dari gambar tersebut adalah sama dengan 2,41 kurang lebih 0,005 titik koma, KR-nya adalah 0,2%, seperti itu. Ini adalah hasil ukur secara lengkap. Baik, itu untuk contoh dari jangka sorong. Sekarang kita lanjut ke mikrometer sekrup. Untuk mikrometer sekrup saya ada gambarnya juga. Jadi kita pindah sekarang ke kanan. Kita punya gambar sebuah mikrometer sekrup seperti yang kalian lihat. Jadi sama seperti sebelumnya, kita harus mencari skala utama. Skala utama dari mikrometer sekrup ini bisa dilihat dari skala yang terakhir terlihat di bagian ini. Jadi skala yang terakhir terlihat adalah ini 0, 1, 2, dan terakhir adalah berada di sini, bagian ini. Yang mana bagian di bawah ini adalah setengahnya. Berarti yang terlihat terakhir adalah 2 setengahnya. Berarti 2,5-nya. Ini ingat satuan dari mikrometer berbeda dengan satuan dari jangka sorong. Mikrometer itu satuannya adalah milimeter. Jadi kita sudah mendapatkan skala utama dari mikrometer tersebut adalah 2,5 mm. Selanjutnya kita mencari skala noniusnya. Skala nonius dari jangka sorong tersebut. Kita lihat sekarang yang mana jadi satu garis. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa satu garisnya adalah di sini. Seperti ini. Di 25-nya ini. Dan karena sama seperti tadi, satu dari skala ini melambangkan 0,01, berarti 25 di sini melambangkan 0,01 dikali dengan 25. Sama dengan 0,25. Kita masukkan lagi ke skala nonius 0,25 mm. Seperti biasa, ditambahkan 5, ini adalah 7, ini 2,75. Dan ini baru kita mendapatkan X-nya. Hasil ukur sama dengan X dikurang delta X. Dan sama seperti tadi, kita mencari delta X-nya juga. Delta X sama dengan setengah dari skala terkecil. Yang mana skala terkecilnya sama juga tadi, 0,01, jadi dimasukkan saja setengah dikali 0,01 sama dengan 0,005 mm. Ini 1 mm ya. Jadi tinggal masukkan saja ke HU-nya ini. X-nya adalah 2,75 dikurang lebih 0,005. Dan itu belum lengkap. Jadi kurang lagi satu nih langkah-langkahnya. Kurang KR-nya ya, kurang kesalahan relatifnya. Dengan KR-nya adalah caranya tadi adalah delta X per X. Jadi delta X dikali dengan 100%. Delta X-nya adalah 0,005 ya. 0,005 dibagi dengan 2,75. Jadi dengan 2,75 dikali dengan 100%. 0,005 dibagi 2,75 adalah 0,001.
dikali dengan 100%, hasilnya adalah 0,1%. Sudah bagus sekali. PR-nya cuma 0,1%. Jadi secara lengkapnya kita bisa buat HU sama dengan 2,75 kurang lebih 0,005 dengan KR titik koma, KR nggak nyampe nih, nggak cukup ya, saya ulangi lagi biar nyampe nih. Jadi saya garis lagi, HU sama dengan 2,75 kurang lebih 0,005 dengan titik koma, KR-nya adalah 0,1%. Nah, ini adalah hasil ukur secara lengkapnya. Jadi sampai situ. Untuk yang kedua, untuk contoh soalnya silahkan di screenshot. Yang tadi juga silahkan di screenshot, saya lupa tadi menyuruh kalian untuk screenshot. Ya, jadi itu untuk contoh soal. Untuk latihan soalnya, saya punya 2 soal di sini. Ini nomor 1. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Jadi silahkan nanti dikerjakan di buku catatan kalian seperti biasa. Caranya juga sama banget seperti tadi, yang mana HU sama dengan delta X kurang lebih delta X dengan KR berapa. Sama juga HU sama dengan X kurang lebih delta X dengan KR-nya berapa. Silahkan dibuatkan di buku catatan kalian. Di sini silahkan di screenshot lagi. Ya, jadi itu untuk yang namanya hasil ukur secara lengkap. Lanjut, kita ke yang namanya, kita lanjut ke yang namanya angka penting ya. Angka angka penting. Angka penting. Nah, kita mempelajari angka pentingnya untuk membedakan atau mengkhususkan hasil dari pengukuran kita yang mana seharusnya kita anggap penting dari hasil pengukuran yang mana tidak. Jadi mungkin di setiap pengukuran itu memiliki angka yang sangat besar dan sangat kecil. Itu bisa kita khususkan atau kita pilih yang mana yang merupakan angka penting, yang mana yang bukan merupakan angka penting. Jadi angka penting itu ada aturannya. Ada di sini ada 4 aturan. Jadi kita list sama-sama ya. Yang pertama itu adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Di sini saya buat angka penting itu AP ya, biar cepat saya ngomong juga, AP. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Artinya apa? Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah semua angka penting. Semua angka penting kecuali 0. 0 bukan angka penting. Misalkan di suatu pengukuran kalian mendapatkan hasil adalah 261,3 meter. Ini artinya kalian memiliki 3 angka penting. 4 angka penting. Ada 4 AP. Misalkan lagi, di suatu pengukuran kalian mendapatkan hasil adalah 38,2 gram. Ini berapa angka penting? Iya, ada 3 angka penting ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Seperti itu. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Adalah angka penting. Jadi sekarang 0-nya angka penting kalau kayak itu. Kalau dia berada di antara 2 angka bukan 0. Jadi semua angka 0 yang terletak
di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ini artinya sekarang 0-nya bisa menjadi angka penting apabila dia terletak di antara angka bukan 0. Artinya dia diapit oleh angka bukan 0. Jadinya dia termasuk angka penting. Misalkan seperti ini ya. Angka 160,32. Ini berapa angka penting? Jadi kita lihat dulu ya sekarang ya. Jadi ini ada angka 0 satu nih. Ada angka 0 nih. Tapi dia diapit oleh angka bukan 0. Ada angka 6 dan angka 3. Yang mana angka 6 dan angka 3 ini merupakan angka bukan 0. Berarti 0-nya juga termasuk angka penting. Jadi di sini kita bisa hitung angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 angka penting. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya saya punya contoh lagi. 83,0006. Ini berapa angka penting? Sama seperti tadi, jika 0-nya diapit oleh angka bukan 0, berarti 0-nya dia merupakan angka penting. Kita lihat ya. Di sini ada 0-nya, ada 3 nih 0-nya nih. Yang mana ketiga angka 0-nya ini diapit oleh angka 3 dan angka 6 lagi. Berarti dia juga termasuk angka penting. Jadi ini dia. Angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Bisa dimengerti ya. Jadi apabila angka 0-nya dia diapit oleh 2 angka bukan 0, dia merupakan angka penting. Selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal atau koma ya. Di sebelah kanannya tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi saya buat ya. Mungkin sulit untuk dimengerti kata-katanya. Semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal atau koma, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Nah, gimana maksudnya tuh? Banyak sekali bukannya. Jadi kita contoh aja dulu. 0,00052 kilogram gitu misalkan. Jadi di sini kita disuruh menghitung berapa ada angka penting dari hasil pengukuran tersebut. Tadi dibilang ya, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Ini tanda desimal ya. Sebelah kanan tanda desimal berarti yang di sebelah sana ya. Berarti semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0. Ini angka bukan 0, dia di sebelah kiri tanda bukan 0-nya berada di sebelah kiri angka bukan 0. Dia adalah bukan angka penting. Bukan angka penting. Berarti ini bukan angka penting, bukan angka penting, bukan angka penting. Ini angka penting, angka penting. Bagaimana yang di sini? Di sini tidak ada diapit dia. Tidak ada diapit oleh angka bukan 0. Berarti dia juga bukan angka penting. Berarti kita bisa lihat di sini dia mempunyai 2 angka penting. Jadi hasilnya jawabannya adalah 2 aping. Selanjutnya 0,000609 kilogram. Nah, bagaimana dengan contoh ini? Kita lihat juga angka 0 yang di sebelah kanan tanda desimal. Ini tanda desimal lagi. Ini sebelah kanannya. Berarti ini bukan angka penting, bukan angka penting, bukan angka penting. Nah, bagaimana dengan 0 yang tengah-tengahnya ini? Sama seperti tadi, kembali ke yang nomor 2, bahwa apabila 0-nya itu berada atau diapit 2 angka bukan 0, dia adalah angka penting. Ini bukan angka penting, ini angka penting, angka penting, angka penting. Berarti ada 3 buah angka penting. Sudah ya? Itu untuk contoh soal yang nomor 3. Yang nomor 4, yang 4. Semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting.
Nah, ini juga bahasanya. Semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Dia termasuk angka penting. Gimana maksudnya tuh? Jadi kita buat di sini 0,00260 meter gitu misalkan. Jadi kita lihat di sini. Ini sudah pasti bukan angka penting, bukan angka penting, bukan angka penting, pasti angka penting, pasti angka penting. Dan bagaimana ini? Apakah dia angka penting? Jadi kita baca lagi ya. Semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Sebelah kanan tanda desimal ya. Berarti di ini komanya, desimalnya. Sebelah kanannya berarti sebelah sanaan, sebelah kanan. Dari situ. Ikuti angka bukan 0. Ini angka bukan 0 nih. Oke, habis angka bukan 0 ini ternyata ada 0. Berarti dia ternyata angka penting. Ya, ada berarti di sini jawabannya adalah 3 angka penting. Jadi semua angka yang akhirnya sebelumnya adalah angka bukan 0, dia artinya dia angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting. 2, 6, 0, 3 angka penting. Contoh lagi misalkan 3,20. Ini berapa angka penting? Bisa dilihat dengan mudah ya. 1, 2, seperti yang kita pelajari tadi, ini juga angka penting. Berarti di sini ada 3 angka penting seperti tadi. Nah, bagaimana dengan 8,00? Nah, yuk ini gimana? Jadi kita bisa lihat kalau selalu mengikuti gininya ya, selalu mengikuti aturannya. Jadi ini kita bisa lihat ini ada tanda desimal. Jadi dia di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0. Ini angka bukan 0. Dia adalah angka penting. Berarti ini angka penting, angka penting, angka penting. Jadi sama seperti tadi, hasilnya adalah 3AP. Ya, jadi di situ ada 4 aturan angka penting. Ya, ini ada 4 aturan angka penting. Jadi silahkan dicatat sampai di sini. Silahkan di screenshot. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian sebuah contoh soal lagi. Silakan dicari, nanti dibuat di buku catatan kalian. Nomor 1. Misalkan ini A nih. Hitung berapa angka pentingnya ya. 3,4576 km. Ini berapa AP? Nomor B. Itu ada 80040 meter. Ini berapa AP? Selanjutnya yang C. Itu ada 0,000500 kilogram. Ini berapa AP? Yang D. Ini ada 0,010100 miligram. Ini berapa AP juga? Yang kelima 3,0 kali 10 pangkat 8. Ini berapa AP? Dan lagi satu F min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini berapa AP? Jadi saya kasih tahu untuk yang terakhir, yang 2 terakhir ini dia berbentuk notasi ilmiah. Kalau notasi ilmiah itu angka di depannya adalah sudah pasti angka penting. Ya, yang mana itu angka di depannya, silahkan cari sendiri. Itu untuk contoh tugas kalian di buku catatan kalian, tinggal cari angka pentingnya berapa. Mudah sekali. Jadi selanjutnya ini silahkan di screenshot dulu. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan kalian aturan berhitung dengan angka penting ya. Aturan berhitungnya oke gini. Saya buat judulnya. Ini nggak kelihatan. A
aturan berhitung dengan angka penting. Jadi yang pertama adalah aturan pertambahan dan pengurangan. Arti ya, pertambahan dan pengurangan. Jadi gini, misalkan nih saya dapat hasil ukur dari sebuah alat adalah 85,6 cm dan harus ditambahkan dengan hasil ukur satu barang dengan ukuran 13,21 cm. Ini disuruh kita menambahkan. Jadi kita tambahkan biasa dulu ya. Tambahin dulu. Nah, jadi karena hasil tambahnya dulu ini 1, ini 6 tambah 2 adalah 8, ini koma 5 tambah 3 adalah 8, 8 tambah 1 adalah 9. Jadi hasilnya adalah 98,81 cm. Nah, untuk pertambahan dan pengurangan angka penting, ini apa ya, angka penting, kita lihat dulu nih, kita selidiki dulu nih. Ada 2 hasil ya, 1 dan 2. Kita selidiki keduanya nih. Untuk bilangan pertama, 85,6, itu kita lihat dia berapa angka di belakang koma. Jadi kita lihat di sini ada 1 angka di belakang koma ya. Berarti dia di sini 1 angka di belakang koma. Atau saya buat biar gampang aja, saya buat 1 gitu aja. Ini berapa? Yang kedua ini berapa angka di belakang koma nih? Ada 2 angka di belakang koma ya. Jadi untuk pertambahan dan pengurangan kita menggunakan menggunakan angka di belakang koma yang terkecil. Jadi kita lihat di sini ada 2 angka, yang mana yang pertama adalah 1 angka di belakang koma, yang kedua adalah 2 angka di belakang koma. Jadi kita pakai patokan adalah yang paling kecil ya. Ini adalah yang 1 angka di belakang koma. Jadi hasilnya kita dapatkan di sini nih 98,81. Jadi ini harus menjadi 1 angka di belakang koma, yang mana ini kita harus bulatkan. Coba kita bulatkan menjadi 1 angka belakang koma. Gimana caranya? Kita lihat di sana belakangnya adalah angka 1. Yang mana kalau angka 1 ini dibulatkan, dia akan menjadi turun ke bawah atau angka sebelumnya tidak akan berubah. Jadi menjadi 98,8. Ini adalah hasil dari pertambahan 2 bilangan tersebut. Sebelum kita lebih jauh ke perkalian dan pembagian, saya akan mengajarkan kalian untuk cara membulatkan angka. Cara membulatkan angka. Jadi di sini saya punya beberapa angka ya. Misalkan saya buat di sini adalah, ambil contoh dulu, angka 2,30. Terus saya buat 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37, 2,38, 2,39 ya, sampai situ dulu. Nah, untuk bilangan-bilangan ini, semua bilangan saya ingin dia dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma. Gimana caranya? Jadi kita lihat dari yang bawah dulu ya. Untuk 2,30 ini untuk jadi 1 angka di belakang koma sudah gampang ya. Tinggal jadi 2,3. Ini juga sama 2,3. Saya buat langsung hasilnya ya. Di sini adalah 2,3, ini adalah 2,3, ini adalah 2,3. Nah, ini kita lewati dulu. Bagaimana dengan 6? 6 karena dia di atas 5, dia jadi dibulatkan ke atas.
Jadinya angka 3 di sebelumnya itu dia menjadi 4, 2,4. Ini 2,37 menjadi 2,4 juga. Ini juga sama 2,4, ini juga sama 2,4. Nah, bagaimana dengan 5 nih? 5 dia berada di tengah-tengah nih. Kita bingung nih, kita mau bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah. Jadi kita lihat dulu angka sebelum 5. Angka sebelum 5 di sini adalah 3. Jadi aturannya adalah jika angka sebelum angka 5 adalah ganjil, maka angka sebelum angka 5 tersebut dibulatkan ke atas. Artinya ditambah 1 ya, ditambah 1. Dan kejadian selanjutnya, jika angka sebelum angka 5 adalah angka genap, maka angka sebelum angka 5 tersebut tidak bertambah apa-apa atau didiamkan atau ditambah 0. Ngerti ya? Dan bagaimana dengan contoh soal kita nih? 2,35. 2,35. 3 nih, ada nih 3. Di sebelum angka 5-nya kan kita ada angka 3 nih. Yang mana angka 3 ini merupakan angka ganjil. Jadi ini hasilnya adalah dia dibulatkan ke atas. Dia hasilnya 2,4. Berbeda apabila saya punya soalnya adalah 2,25. Ini akan menjadi 2,2. Karena angka sebelum angka 5-nya adalah angka genap. Jadi dia nggak ada berubah. Seperti itu. Sudah ngerti ya? Itu untuk membulatkan angka. Selanjutnya kita balik lagi ke aturan berhitung dengan angka penting. Yang nomor 2 adalah perkalian dan pembagian. Oke, yang pertama saya punya perkalian nih. Perkalian antara 63,2 dan 3,5. 63,2 dan 3,5. Kita kalikan seperti biasa dulu. 5 kali 2 10, 0, simpan 1. 5 kali 3 15, tambah 1 16, 1 lagi. 5 tambah 6 adalah 30. 30 tambah 1 adalah 31. Selanjutnya untuk nomor 3, untuk yang setelahnya, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 6 adalah berapa? 18. Kita tambah aja sekarang. 0, 6,6, 2, 1, 11, 1. Ini adalah 2, ini 1, ini 2. Terus ini berapa angka lengkapan? Jadinya ini 2 ya. Nah, untuk ini kan hasilnya 221,20 gitu ya. Nah, di sini untuk perkalian dan pembagian kita lihat angka pentingnya. Yang pertama, ini ada berapa angka penting nih? Yang di sini ada 3 angka penting ya. Sedangkan yang kedua ada 2 angka penting. Untuk perkalian dan pembagian, yang dipakai patokan adalah angka penting terkecil. Berarti angka penting terkecil di sini adalah angka 2 ya, ada 2 AP ya. Berarti 221,20 dia harus menjadi 2 angka penting. Gimana caranya? Dibulatkan tadi ya. Jadi untuk membuat 221,20 itu menjadi 2 angka penting, jadi kita bulatkan. Ini kita bulatkan, 0 ini kita bulatkan, 2 ini kita bulatkan. Nah, ini baru 3 angka penting nih.
Nah, kita bulatkan nih satunya lagi nih. Kita bulatkan satunya menjadi 0. Jadinya 220. 220 ini adalah 2 angka penting. Kalau kita lihat tadi ya, contoh di angka penting tuh 22, misalkan 2,20. Kalau 2,20 ini baru termasuk angka penting. Kalau dia 220,0, gimana nih? Ini tetap 2 angka penting ya. Ini nggak termasuk angka penting, ini nggak termasuk angka penting. Sama seperti yang ini, contoh kita. Ini angka penting, ini angka penting, ini bukan angka penting. Kecuali kalau di sini ada, ya seperti ini. Kecuali kalau di sini ada komanya di sini ya. Kecuali kalau komanya di sini baru dia termasuk angka penting. Dan hasil yang kita dapatkan di sini adalah cuma 2 angka penting. Jadi kita bisa tulis hasilnya adalah 220 seperti itu untuk perkalian dan pembagian. Sampai sana silakan di screenshot lagi. Saya akan lanjutkan ke contoh soal lagi. Contoh soal yang saya punya di sini, saya punya 2 aja, jadi silakan dikerjakan ya. Yang tadi kan 1 nih, sekarang nomor 2 nih. 2A 342,256 ditambah 7,32. Ini pakai aturan angka penting ya. Aturan angka penting, silakan ditambahkan biasa dan sesuaikan dengan aturan angka pentingnya. Dan yang B 3,345 dikali 3,7, ini berapa? Silakan dikerjakan juga di catatan seperti biasa. Dan sampai sini saya kira sudah habis untuk materi di bab 1. Jadi silakan jika ada pertanyaan ditanyakan di Google Classroom, ditanyakan juga lewat WA juga nggak masalah, karena memang kita minggu depan akan mencoba untuk soal-soal untuk ulangan bab pertama. Oke, sampai sini silakan dicatat lagi, dilengkapi catatannya, dilengkapi tugas di Classroom. Saya tunggu tugasnya dan untuk nilainya. Sampai sini saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.